Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Adi Anggara Putra, Fakultas Fisioterapi, Kampus Universitas Susah Unggul Kebon Jeruk. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PPT saya yang saya buat kemarin, dan ini tentang penulisan laporan. Berikut adalah laporan yang saya buat. Laporan merupakan suatu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukannya pada orang lain atau suatu badan. Laporan juga merupakan suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan dimaksud sering berbentuk tulisan, dapat dikatakan pula bahwa laporan merupakan suatu dokumen yang menyampaikan informasi mengenai suatu masalah yang telah atau setengah diselidiki dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang akan diambil. Ada juga yang mengatakan bahwa laporan adalah bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan, digarap, diteliti, diamati, dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Dan juga yang terakhir, ada juga yang menyatakan laporan secara umum bermakna uraian yang disampaikan atau dilaporkan kepada pihak lain. Sementara itu melaporkan bermakna memberitahukan kepada sesuatu permasalahan kepada pihak lain yang berkepentingan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa teks laporan adalah bentuk tulisan yang berisi informasi tentang suatu yang telah diamati, diselidiki, diteliti, diobservasi, dan lain-lain, yang akan disampaikan atau dilaporkan pada pihak lain yang berkepentingan. Data dalam laporan harus berisi fakta-fakta. Secara khusus, laporan digunakan untuk urusan kedinasan. Tujuan laporan. Sebuah laporan biasanya ditulis dengan tujuan tertentu. Tujuan penulisan laporan pada umumnya adalah sebagai berikut. 1. Bahan evaluasi terhadap hal yang sudah dilakukan. 2. Agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan pada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. 3. Sebagai penanggung-jawaban terhadap tugas yang diberikan pada pihak yang memberi tugas. Fungsi laporan. Laporan yang merupakan alat komunikasi dalam suatu organisasi untuk menyampaikan data-data fakta secara rinci. Di samping itu, laporan juga sebagai alat manajerial dalam melaksanakan tugas atau fungsi perencanaan, perorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengendalian. Dan 4 fungsi laporan yaitu sebagai berikut. 1. Penyampaian informasi. 2. Pertanggungjawaban dan pengawasan. 3. Bahan pengambilan keputusan. Dan 4. Ialah alat pembina kerjasama. Berikut ialah hal-hal yang harus dikuasai dalam menulis laporan. Jenis-jenis laporan. Teks laporan memiliki beragam jenis dan tujuan. Widya Martaya menggolongkan laporan berdasarkan tujuan, waktu, dan gaya tulis. Laporan berdasarkan tujuan terdiri atas laporan perencanaan dan laporan pengontrolan. Laporan berdasarkan waktunya dibedakan atas laporan berkala dan laporan khusus. Laporan menurut gaya penulisnya dibedakan menjadi 2, yaitu laporan resmi dan laporan tak resmi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan terdapat berbagai jenis laporan yang ditulis sesuai dengan penulisannya. Sistematika laporan. Ada 3 struktur teks laporan hasil observasi, yaitu sebagai berikut. 1. Definisi umum. Definisi umum ada dalam pengembangan paragrafinya berisi pengertian tentang sesuatu yang akan dibahas, yang berada di bagian pembukaan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan isi dan teks laporan fungsi hasil observasi. Deskripsi bagian berisi gambaran tentang sesuatu secara rinci. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi manfaat dan kegunaan.
Berdiskusi manfaat menjadi bagian penutup dari teks laporan hasil observasi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok isi teks laporan adalah pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Dan yang terakhir, langkah-langkah menulis laporan. 1. Melakukan kegiatan observasi. 2. Menulis kerangka laporan. 3. Menulis laporan lengkap. 4. Menyunting penulisan laporan. Dan di bawahnya pokok-pokok bagian laporan. 1. Pendahuluan. 2. Batang tubuh laporan. 3. Kesimpulan. 4. Saran. Dan 5 yang terakhir adalah lampiran. Sekian presentasi tentang penulisan laporan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.